Selamat pagi mahasiswa sekalian. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Dan sekarang kita sudah masuk pertemuan 2, di mana pertemuan 2 ini kita akan membahas mengenai teori, model, dan penggunaan data dalam ekonomi makro. Kita mulai ya. Nah, sebelum lebih jauh membahas mengenai teori, model, dan data dalam ekonomi makro, kita harus memahami dulu bahwa di sini ada beberapa istilah dasar yang harus kalian bedakan terlebih dahulu, begitu ya. Ada yang dinamakan dengan konsep, kemudian ada yang dinamakan dengan proposisi, ada yang dinamakan dengan variabel, ada yang dinamakan dengan hukum, ada yang dinamakan dengan teori, dan ada yang dinamakan dengan hipotesis. Itu yang menjadi dasar dalam analisa makroekonomi secara real gitu. Nah, pertama kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan konsep. Konsep ini adalah istilah atau definisi-definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Biasanya begini, ketika kita bahas konsep dalam konteks ekonomi ya, terutama ekonomi makro, misal ada satu gejala begitu ya, atau kejadiannya apa? Kejadiannya itu misalkan ada sekelompok masyarakat yang kebutuhannya tidak tercukupi dikarenakan pendapatan yang rendah, kemudian tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang buruk begitu ya. Akhirnya mereka ya hidupnya tidak tercukupi gitu. Nah, ini mengacu pada konsep apa nih gitu ya dari gejala-gejala tersebut. Misal karena gejala yang tadi disebutkan itu mengacu atau berakhir pada konsep kemiskinan gitu. Nah, kemiskinan ini adalah konsepnya. Jadi satu gambaran begitu ya mengenai kejadian, keadaan baik kelompok ataupun individu. Terutama di sini yang menjadi pusat perhatian di ilmu-ilmu sosial. Itu yang pertama. Nah, konsep dalam makroekonomi ya banyak ya. Misalkan tadi ada kemiskinan, kemudian juga keterbelakangan, kemudian juga ada pengangguran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada istilah di sini proposisi. Proposisi ini adalah hubungan yang logis antara dua konsep gitu. Misal tadi bagaimana keterkaitan antara kemiskinan dengan daya beli begitu ya. Atau kalau di sini diberikan contoh misalkan bagaimana antara proses migrasi tenaga kerja dengan perbedaan upah begitu. Ini ada dua konsep yang digabungkan dalam satu kalimat begitu ya. Nah, hubungan yang logis ini disebut sebagai proposisi. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah variabel. Istilah yang ketiga ini adalah variabel. Variabel ini adalah konsep yang terukur atau konsep yang memiliki nilai atau besaran. Misal tadi konsepnya apa? Konsepnya adalah kemiskinan. Lalu ukurannya apa? Nah, ukurannya di sini kan ada beraneka ragam gitu ya. Bagaimana kita mengukur kemiskinan? Kita bisa menentukan kemiskinan itu meningkat atau menurun. Nah, kemiskinannya itu konsep, sedangkan untuk variabel atau ukurannya itu adalah tingkat kemiskinan. Contohnya seperti itu. Gitu. Dan variabel ini banyak sekali ya dalam makroekonomi. Dulu mungkin pernah belajar di matematika ekonomi ada variabel X, variabel bebas, dan variabel Y yaitu variabel terikat gitu. Kalau di sini variabelnya ya khusus variabel ekonomi gitu ya. Makanya biasanya simbol-simbolnya tidak hanya, biasa kan variabel ada simbolnya ya. Tidak hanya X atau Y gitu, tapi di sini kita punya simbol-simbol lain ya seperti misalkan pendapatan nasional itu lambangnya Y besar begitu ya. Kemudian investasi I besar, tingkat suku bunga I kecil dan sebagainya. Nah, itu adalah variabel gitu ya, variabel-variabel dari makroekonomi. Kemudian selanjutnya di sini juga ada istilah hukum gitu ya.
tingkatannya di sini hukum, teori, hipotesis gitu. Hukum ini yang paling tinggi dikarenakan hukum ini adalah teori yang sudah teruji kebenarannya. Misal kalau untuk ekonomi begitu, kita kenal ada hukum Say. Contohnya ya, James Say mengatakan bahwa supply creates its own demand. Penawaran menciptakan permintaannya sendiri begitu ya. Dasarnya dari teori, tapi memang sudah teruji kebenarannya begitu. Walaupun syarat keberlakuan hukum ini tetap ada begitu ya. Misal syaratnya apa? Kalau dulu di mikro kalian belajar ceteris paribus begitu. Syaratnya itu, atau istilah ekonominya asumsi ya, syarat keberlakuan suatu teori. Nah, di sini juga tetap asumsi itu ada, tapi asumsinya tergantung dari perspektif yang digunakan. Seperti misalkan kalau di ekonomi klasik itu yang digunakan biasa asumsinya apa? Full employment gitu. Syarat keberlakuan hukum di sana gitu ya. Dan sebagainya, nanti kalian akan banyak menemukan di bab-bab yang selanjutnya. Nah, itu adalah hukum ya. Jadi ya contoh kalau di mikro dulu ada hukum permintaan, hukum penawaran. Kalau di sini ada hukum apa namanya? Ya tadi ya hukum Say begitu dan sebagainya. Nah, kemudian ada teori. Teori ini adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Jadi intinya dalam teori ini ada hubungan antar variabel yang satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, kemudian ada hipotesis, di mana hipotesis atau istilahnya anggapan dasar ya. Kalian pasti banyak belajar hipotesis ini di mata kuliah statistika, begitu. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Jadi artinya hipotesis ini masih harus diuji kebenarannya. Makanya biasanya merumuskan hipotesis itu kita ada dasarnya, begitu ya. Dasarnya dari mana? Bisa berupa dari tadi proposisi gitu ya, atau dalil, kemudian bisa juga bersumber dari teori gitu, untuk diuji lebih lanjut lagi kebenarannya seperti apa. Nah, ini yang mendasari pembahasan kita hari ini ya, mendasari pembahasan mengenai permodelan dalam makroekonomi begitu. Nah, kemudian dari teori, kemudian hipotesis, variabel dan sebagainya ya. Dari sini kita masuk pembahasan ke model gitu. Apa sih yang dimaksud dengan model? Lihat dari definisi di sini ya. Model ini adalah penyederhanaan dari realitas perilaku ekonomi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Artinya model ini penyederhanaan dari teori gitu ya. Karena biasanya model dibentuk dari teori gitu. Nanti kita lihat alurnya. Nah, tapi di sini dikatakan penyederhanaan dari realitas perilaku ekonomi. Artinya sebenarnya dari fenomena-fenomena yang terjadi di luar sana gitu ya, kita sederhanakan menjadi sebuah model. Contoh, dalam analisis makroekonomi dilakukan analisisnya itu secara agregat atau menyeluruh. Nah, ketika analisis ini dilakukan secara agregat, berarti keterkaitannya itu kan menyeluruh nih, misalkan cakupannya biasanya kan kalau tidak antar negara, kemudian antar provinsi begitu ya, antar wilayah lah istilahnya. Ini tidak mungkin dianalisis oleh satu orang kemudian didatangi satu persatu gitu ya, tidak seperti dianalisis mikroekonomi. Nah, sehingga secara tidak langsung kita butuh penyederhanaan begitu. Penyederhanaan sehingga analisisnya bisa dilakukan secara lebih mudah begitu ya. Nah, model ini nanti bentuknya di sini ya, bisa dilihat di poin 3. Model ini dapat dinyatakan dalam bentuk matematis, grafis, skema, diagram, dan bentuk-bentuk lainnya begitu. Nah, dari model yang baik, seorang peneliti dapat menerangkan dan meramalkan sebagian besar dari apa yang terjadi dengan realitas. Jadi, model ini dapat digunakan untuk menjelaskan gitu ya, kemudian bisa meramalkan atau memprediksi gitu ya, kejadian-kejadian ekonomi atau gejala-gejala makroekonomi gitu. Itu yang dimaksud dengan model. Nah, model ekonomi, kalau kita lihat ya di sini definisinya, model ekonomi adalah suatu konstruksi teoritis atau kerangka analisis ekonomi yang terdiri dari himpunan konsep, definisi, anggapan, persamaan, kesamaan atau identitas, dan ketidaksamaan di mana kesimpulan ini akan diturunkan. Dan model ini sebenarnya dibentuk ya
dibentuk dari realitas-realitas yang ada tadi gitu. Ketika kita bicara ekonometrika, maka di sini kita akan membahas bagaimana analisis data ekonomi begitu ya, yang disesuaikan dengan teori-teori yang ada untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu fungsi untuk memprediksi gejala-gejala yang akan datang. Makanya di makroekonomi ya khususnya begitu, termasuk juga terapan-terapannya seperti nanti kalian belajar ada mata kuliah perekonomian Indonesia, ekonomi pembangunan dan sebagainya begitu. Itu akan banyak menggunakan dasar dari makroekonomi begitu ya. Dasarnya dari sini. Nah, metodologi ekonometrika ini diawali dari teori atau hipotesis. Misalkan kita akan menganalisis bagaimana keterkaitan antara pengeluaran konsumsi masyarakat dengan produk domestik bruto begitu ya. Kita harus cari teorinya terlebih dahulu atau hipotesis yang adanya kita rumuskan dulu begitu. Hipotesisnya seperti apa? Teorinya misal yang digunakan adalah teori konsumsi dari Keynes begitu. Nah, dari teori konsumsi tersebut kita buat spesifikasi modelnya seperti apa gitu ya. Misalkan Y itu sama dengan C ditambah dengan S. Atau Y-nya nanti kita ganti begitu ya. Karena ini spesifikasinya ekonometrika, kita ganti dengan PDB. PDB-nya tahun keberapa menggunakan data apa gitu ya, sama dengan consumption ditambah dengan saving begitu. Nah, nanti dari sini dari spesifikasi model ini begitu ya, kita lihat estimasi modelnya ini seperti apa. Lalu model tersebut diujikan begitu ya. Diujikan dia tentunya dengan di sini ada dukungan dari data ya. Data apa? Ya tadi misalkan data PDB atau data pengeluaran konsumsi. Nah, lalu jika di sini uji spesifikasi modelnya ini sudah baik, baru kita bisa lanjutkan ke uji hipotesis. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya nanti yang bisa digunakan untuk memprediksi gejala-gejala di masa mendatang terkait dengan PDB atau tadi pengeluaran konsumsi masyarakat begitu. Nah, hasilnya tadi ini yang bisa digunakan untuk menentukan kebijakan makroekonomi gitu. Makanya sebenarnya analisis makroekonomi ini ya dasarnya dari sini begitu, dari teori, dan teorinya diujikan kombinasikan dengan data, kemudian hipotesisnya diujikan, baru nanti hasilnya dilihat seperti apa dan baru bisa dirumuskan menjadi kebijakan tertentu gitu. Kemudian selanjutnya di sini
Selanjutnya di sini ada contoh ya, contoh dari model grafis yang gambar ya. Jadi ini sebenarnya kan ada gambar circular flow diagram untuk perekonomian yang 3 sektor ya, karena di sini ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan juga RTG government ini ya, rumah tangga pemerintah. Nah, di sini kita menganalisis bagaimana arus kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 3 pelaku kegiatan ekonomi ini, 3 rumah tangga ini. Kalau misalkan kita analisis secara langsung itu akan sulit, karena apa? Kita melibatkan 3 pihak besar begitu. Kemudian di sini ada 2 pasar utama, yaitu pasar faktor produksi dan juga pasar barang, dan yang dianalisis ini adalah kaitannya dengan satu negara. Akan sulit gitu ya, maka disederhanakanlah arusnya dengan gambar seperti ini. Ini akan memudahkan kita untuk menganalisis arus barang masuk, arus barang keluar, arus faktor produksi masuk, arus faktor produksi keluar, dan arus uang antar pelaku kegiatan ekonomi begitu ya, dibandingkan dengan kita analisis satu persatu. Ini akan lebih memudahkan begitu. Sedangkan untuk contoh model matematis, nah ini ya contohnya. Nih persamaan 1 di sini bisa kalian lihat, di mana ini adalah analisis pendapatan nasional melalui metode pengeluaran ya, di mana Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Di sini nanti dideskripsikan lagi, di mana Y itu apa, C itu apa, I besar itu apa, G itu apa, X min M itu apa. Kemudian ada juga di sini yang kedua nih, contoh model matematis ini, kalau masih ingat ini fungsi konsumsi ya, di mana C sama dengan CO plus MPC dikalikan dengan Y. Dan yang ketiga ini QD sama dengan QS, di mana model matematisnya menggambarkan keseimbangan. Dan keseimbangan ini juga banyak digunakan di makroekonomi gitu ya. Nah, untuk slide selanjutnya di sini kita lihat bagaimana penggunaan data dalam ekonomi makro. Dalam keilmuan di sini ya, fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Kemudian data diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Misal tadi kita analisis tentang kemiskinan begitu, kita butuh data kemiskinan secara real, tapi di sini kan kita pasti caranya dari data yang sudah tersedia, artinya yang orang lain alami, di situ kita analisis begitu ya. Nah, oleh karena itu dalam analisis makroekonomi yang sifatnya lebih agregat gitu, penggunaan data ini merupakan satu kewajiban atau keharusan yang digunakan untuk menjelaskan, mengatur, bahkan memprediksi gejala-gejala perekonomian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh saja, isu yang sedang berkembang sekarang itu adalah resesi ya, resesi perekonomian secara global begitu. Sebenarnya resesi ini juga sudah diprediksi dari tahun-tahun yang sebelumnya begitu. Bagaimana cara memprediksinya? Dari data perekonomian, kemudian trennya dianalisis gitu, sehingga muncul prediksi untuk tahun ini gitu. Seperti untuk tahun depan juga sama, kita bisa menganalisis atau memprediksi gejala yang akan muncul di tahun mendatang begitu ya, ya dengan data yang ada pada saat ini gitu. Tapi tentunya juga dengan tadi ya, kembali lagi ke spesifikasi modelnya seperti apa, teori yang digunakannya apa, baru kita bisa analisis lebih lanjut lagi gitu. Nah, tapi jika kita bicara tentang data, di sini ada yang harus diketahui terlebih dahulu ya terkait dengan data, yaitu sifat dan sumber data dalam analisis ekonomi. Pada dasarnya sebenarnya keberhasilan analisis ekonomi ini tergantung dari ketersediaan dari data yang tepat, karena terkadang tidak semua variabel yang muncul di teori itu ada datanya gitu, karena setiap negara itu punya data yang istilahnya berbeda-beda. Misalkan gini, kita bicara tentang kekayaan masyarakat diukur dari apa? Misal kalau di negara Amerika kekayaan itu atau wealth itu diukurnya dari jumlah aset yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi kalau di Indonesia misalkan kekayaan itu diukur dari jumlah tabungan atau saving yang dimiliki oleh masyarakat gitu. Ini kan sudah menjadi analisis yang berbeda begitu ya. Nah, maka kita harus lihat dulu begitu, data yang digunakannya seperti apa, kemudian tersedia atau tidaknya. Nah, ketika kita bicara tentang data, biasanya kita cari data kalau resminya ya di Indonesia kita cari di BI atau di BPS ya. Nanti juga kalian pasti akan ada tugas berkaitan dengan mencari data ini begitu.
Nah, ada beberapa jenis data, ada 3 di sini yang disebutkan. Pertama yaitu data time series atau runtun waktu, di mana data time series ini biasanya ditunjukkan dari periodenya begitu. Ada yang datanya dikumpulkan secara harian, mingguan, bulanan, kuartalan, atau bahkan tahunan. Jadi per periode begitu ya. Misalkan data apa tingkat inflasi begitu. Inflasi bisa kita lihat datanya bulanan. Atau laju pertumbuhan ekonomi misal kita lihat datanya kuartalan begitu ya. Atau bahkan tahunan. Nah, seperti itu. Jadi kalau data runtun waktu ini per periode tertentu begitu ya. Kemudian yang kedua ada data cross section, di mana data cross section ini terdiri dari satu atau lebih variabel yang dikumpulkan dalam satu periode yang sama. Ya misalkan di sini diberi contohnya adalah sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS setiap 10 tahun sekali. Nah, di sini ada beberapa komponen data yang digunakan begitu ya. Kemudian dianalisisnya, walaupun ini sensusnya se-Indonesia, tapi nanti analisisnya itu adalah per provinsi, kemudian per komponen-komponen tersebut begitu. Artinya ada bagian-bagian lagi di dalamnya. Berbeda dengan tadi time series, kita hanya lihat sebuah variabel di beberapa periode waktu. Nah, kalau di cross section ini lebih dari satu variabel begitu. Dan yang ketiga ada data pool atau data kombinasi, yaitu gabungan antara data time series dan data cross section begitu ya. Jadi di sini yang dianalisisnya misalkan ada berapa negara begitu, kemudian dianalisis 4 variabel di dalamnya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu penjelasan dasar dari pembahasan kita hari ini. Untuk lebih menguasai mengenai materi ini, nanti kalian dapat mengerjakan tugas yang saya berikan yang isinya berkaitan tentang bagaimana kalian menemukan begitu ya spesifikasi model ini dilakukan, kemudian analisis data dan juga aplikasinya dalam kebijakan makroekonomi. Untuk pembahasannya saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan nanti kita akan lanjutkan di sesi Zoom meeting yang linknya akan saya share di grup WhatsApp. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.